Mana pembukaan yang tadi? Hah? Selamat sore. Ya. Saya dengan pastor saya. Ya, selamat sore. Saya dengan pastor saya ini. Kenapa berdua doang? Yang lainnya pada jahat emang. Padahal enggak. Ya. Udah jam 6 ya. Tunggu, siapa aja yang udah ikut? Banyak. Lebih dari 1. Alhamdulillah ya. Hari ini pecah rekor kayaknya nih. Belum. Wih. Ada 6. Gak kelihatan di saya. Pakai kacamata, Jo. Ya. Wes. Hai Lia. Oh, itu 6 udah termasuk gua, Jo, di situ. Iya, makanya. Berarti 5 dong. Ya, ada yang keluar masuk tuh. Beka. Halo, Fran. Fran siapa? Fran Genial. Genial ada di sini. Orangnya. Woi. Woi, itu tipu-tipu gitu berarti itu. Ya biar banyak gitu. Oh iya. Biar belum pada datang ya. Ya mungkin yang belum pada hadir harus dipaksa hadir ya kan. Share banyak-banyak. Iyo ada nggak Iyo? Iyo nggak ada ya Iyo? Kecilan kalau saya. Ya. Bagus ada nih nggak? Bagus nggak ada, nanti nanya-nanya di grup. Nanya apa? Ada lah pokoknya. Ya. Yuk. Saya undang untuk membuka hati. Lagu ini nggak baru-baru amat. Tapi ini versi Indonya. Karena versi bahasa Inggrisnya susah. Pengalaman dari sama Kia ya kan. Terima kasih Bapak, kami kembali hadir, kami kembali datang dalam waktu yang bersamaan ini. Kami mengucap syukur Tuhan kumpulkan kami di sini, yang ada di sini maupun yang di rumah masing-masing. Kami bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan, menciptakan sebuah teknologi agar kami juga bisa ibadah dengan selayaknya ibadah Tuhan. Tuhan saat ini berdoa buat kami semua, berkati kami membuka hati kami Tuhan. Biarlah dalam pujian penyembahan ini kami lebih masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin. Dan kami undang Roh Kudus-Mu untuk datang, hadir dan berdiam dalam diri kami, ya, agar setiap puji dan sembah kami itu layak di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami memuji-Mu Tuhan. Esok hari yang tahu, tapi ku tahu Tuhanku ada
bersamaku. Puaskan ku dengan hadirmu, jumpa aku di sini. Yang ku mau pribadimu, jumpa aku di sini. Walau dalam lembah kelam, kasihmu kalahkan takutku. Sebab dalam kelemahanku, sempurna bersamamu alamku. Puaskanku dengan hadirmu, jumpa aku di sini. Yang ku mau pribadimu, jumpa aku di sini. Puaskanku dengan hadirmu, jumpa aku di sini. Yang ku mau pribadimu, jumpa aku di sini. Tak sedetik pun ku ditinggalkan. Kau hadir di sini, kau hadir di sini. Datang Roh Kudus, kuasa bangkitkan. Kau hadir di sini, kau hadir di sini. Tak sedetik pun ku ditinggalkan. Kau hadir di sini, kau hadir di sini. Datang Roh Kudus, kuasa-Mu bangkitkan. Kau hadir di sini, kau hadir di sini. Puaskanku dengan hadirmu, jumpa aku di sini. Ku mau pribadimu, jumpa aku di sini. Puaskanku dengan hadirmu, jumpa aku di sini. Aku mau pribadimu, jumpa aku di sini. Tak sedetik pun ku ditinggalkan. Kau hadir di sini, kau hadir di sini. Datang Roh Kudus, kuasa-Mu bangkitkan. Kau hadir di sini, kau hadir di sini. Tak sedetik pun ku
ditinggalkan. Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Datang Roh Kudus, kuasa-Mu bangkitkan. Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Kami menyembah Engkau Tuhan. Bila kasih hadir di sini. Hadir di sini. Pernah ditinggalkan. Kasih Tuhan, Engkau selalu ada. Tak sedetik pun ku ditinggalkan. Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Datang Roh Kudus, kuasa-Mu bangkitkan. Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Kami buka hati kami bagimu Tuhan. Kami siap menerima apapun yang Kau mau lakukan. Roh Kudus, datang Roh Kudus, datang Roh Kudus. Oh, penuhi hati kami dengan kehadiran-Mu, dengan urapan-Mu, Tuhan. Oh, datang Roh Kudus, datang Roh Kudus. Roh Kudus, kami membuka hati kami bagi-Mu. Karena hanya Engkau yang dapat menerangi hati kami. Agar kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami lewat firman. Tuhan, kami tahu di dalam dunia yang kelam seperti saat ini, kami sungguh amat membutuhkan satu pegangan di dalam kehidupan kami. Satu pegangan yang tidak akan pernah gagal di dalam hidup. Jadi sekali lagi chatting-chatting awas ya. Terus saya chatting-chatting sama Firman-Mu, kuasa-Mu yang mempengaruhi seluruh kehidupan kami, Tuhan. Firman-Mu berkuasa mempengaruhi kehidupan kami, hati kami, pikiran kami. Dan kami percaya, Tuhan, ketika kami ikut apa yang firman-Mu mau kami lakukan, kami akan melihat Tuhan bekerja dengan cara-cara yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Berkati obrolan kami pada malam hari ini. Biarlah setiap kami akan, sekali lagi Tuhan, terlepas dari suasana yang santai, terlepas dari suasana yang penuh dengan obrolan-obrolan, penuh dengan candaan-candaan. Kami berdoa biarlah
ada satu kata, ada satu kalimat, ada satu topik pembicaraan yang begitu membekas dalam hati kami, dan kami tahu itu adalah Roh Kudus yang sedang bekerja dan sedang mempengaruhi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa biarlah pikiran kami diisi hanya oleh firman-Mu. Saat ini seluruh perhatian kami curahkan kepadamu ya Tuhan, karena kami tahu Engkau layak menerima seluruh perhatian kami, seluruh fokus kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, kita hari ini mau mencoba sesuatu yang baru. Ya, kita mau mencoba sesuatu yang baru dan mudah-mudahan ini jadi berkat buat kita semua. Ya. Jadi kita firman Tuhannya hari ini dalam bentuk sharing, obrolan-obrolan santai, dan kita berdoa pimpinan Roh Kudus tetap jadi nyata di dalam setiap pembicaraan kita. Amin. Halo guys. Gede banget. Gede banget. Aduh, gua lagi jadi moderator. Oh ya, Kita Bentar, perkenalan guys. diri dulu ya. bentar dulu, hostnya belum siap nih. Ya, selama kami menyiapkan ini, semenit 2 menit bolehlah kalian ambil Cheetos, Indomie. Oh, jangan Indomie katanya, Popmie aja, Popmie. Jangan lupa kirim ke sini. Apa yang bikin gambarnya? Nah, enggak, jangan. Gambarnya. Sebentar ya. Ini karena kita akan membahas sesuatu yang sensitif di mata remaja. Kan hostnya udah saya, pasti ya Menarik ya. pasti hal-hal yang dewasa lah ya. Waduh. Enggak, maksudnya dalam Tuhan. Amin. Ya, saya akan memperkenalkan. Oh, kalau saya nggak usah dikenalin ya. Saya udah terkenal di CCC ini. Dan samping, kalau di layar ini kiri ya. Oh ya, pokoknya samping kiri saya ada Pastor Erikman, Bapak dari ini. Ya kan? Bapak lu ada di sini. Di sebelah kanan persis saya ada Keisha. Ada Keisha. Sampingnya aja pacarnya ya kan. Namanya siapa? Kia. Namanya Kia. Motor. Nah, terus di kanan ada Bapak Franz Jenail. Yang kita bahas ini sesuatu hal yang mungkin berat ya. Iya, saya berat. Maksudnya dengan tema berjumpa dengan Tuhan di tengah krisis. Aduh. Jadi saya yang khotbah ya. Oke, mungkin ntar kita dibuka ruang-ruang sesi tanya jawab juga. Bagi yang mau nanya, silakan di bawah sini. Editor tolong ya, di bawah sini. Di bawah sini, nggak ada editornya. Mungkin nih temanya berjumpa dengan Tuhan di tengah krisis. Benarkah ada anak remaja dan anak muda yang mengalami krisis kehidupan? Kalau menurut tuh apa sih Jo krisis dalam remaja itu Nah, yang biasa dihadapin? Gini. Saya kan hostnya. Oh begitu. Iya, maksudnya jangan iya. Bisa begitu ya? Jangan menembak langsung saya dong.
Iya, dia colong start biar gak ditanya. Biar gua gak ditanya. Aduh, kita udah latihan nih. Oke, menurut Bapak Fran, sebagai anak muda di dunia perpajakan ya kan, selain krisis moneter, berilmu sekali ya. Akhirnya sastra saya kejawab. Benarkah ada remaja dan anak muda yang mengalami krisis kehidupan di dunia lu sendiri? Maksudnya di yang lu tahu, ada nggak? Apa ya? Kalau menurut gua nih ya, ya namanya remaja masih inilah ya, masih waktu-waktunya mencari jati diri lah. Nah disitulah krisisnya. Krisisnya itu bisa jadi dia bisa karena kurang percaya diri, itu bisa. Karena mungkin dia belum menemukan passionnya di mana, itu bisa kan. Terus juga mungkin bisa dari tuntutan. Tuntutan masyarakat, maksudnya lingkungan sekitar, bahkan bisa juga dari Omongan tetangga ya, Bu. enggak ngomong tetangga. Nah, kan biasanya kan omongan tetangga menentukan prestasi kita juga kan. Kadang ya itulah tuntutan, bisa dari lingkungan sekitar, bisa dari keluarga juga bisa. yeah. Menurutku sih sekitar-sekitar itulah. Mungkin Bapak Iskia mau menambahkan? Belum jadi bapak gua. Nah, kalau Bapak Van kan ngomongnya begitu. Kalau gue juga bingung sih sebenarnya. Kalau menurut sebagai kaum yang pastoral, Kaum bapak. Mutarnya ke sini. Ya. Mutarnya kok mental-mental nih. Iya. Ini kan meluruskan, Drep. Kia kan katanya belum ada ide. Nah, ya gini. Remaja, pemuda, itu kan tinggal sama orang tua. Makan dari orang tua. Biaya sekolah dari orang tua. Jajan dari orang tua. Semuanya ada. Benarkah krisis itu terjadi nggak di remaja? Kan dia udah ada semua. Benarkah remaja mengalami krisis gitu? Benarkah remaja menghadapi krisis kalau dia makan tinggal makan, ya kan? Pergi ke dapur ambil makan ada, kan? Tidur di tempat tidur yang nyenyak, ada AC, adem. Sekolah tinggal dibayarin sama orang tua, ya kan? Jajan dikasih. Gimana? Si Kia mau ngomong tadi? Gimana Kia? Kalau dari perkataan Pastor Erik ya, itu Pastor Erik menyebutkan kalau itu dari lingkungan keluarga, betul kan? Kalau dari lingkungan keluarga emang maksudnya orang tua menyediakan semuanya dan anak tinggal menikmati gitu. Nah, mungkin krisis yang dialami oleh remaja mungkin dari lingkungannya sih. Bisa aja dari lingkungan sekolah, pergaulan, komunitas, atau mungkin keluarga bisa juga ada krisis gitu, Pastor. Kalau menurut saya ya. Ya. Kenapa saya sampaikan itu? Karena faktanya ada anak remaja baru saja kalau nggak salah berapa hari yang lalu bunuh diri karena putus pacar. Wah. Ya kan? Itu harus konsultasi ke saya gitu. Benar nggak? Benar nggak? Karena putus pacar bunuh diri loh. Itu cupu banget loh. Gini ya. Terus Kayak ceweknya Selena Gomez ya. Iya, mungkin. Terus berapa tahun lalu atau 2 tahun lalu ada anak SMP nilainya jelek, nggak jelek-jelek amat. Cuman tidak mencapai ekspektasi dari teman-temannya, nggak jelek amat, bunuh diri juga. Kurang banyak nongkrong dia. Mungkin itu biasa dapat 100, dapat 98. Ya ada loh, teman Sering terjadi, Bapak. Itu sering terjadi, Pak. Temen gue emang karena balik lagi tuntutan mungkin sesama teman jawabnya sama, mungkin dia yang disalahin mungkin. Kalau katanya ambis gitu ya. Ya ambis.
Oh, Denset Oh, apa nih? Denset katanya. Gas banget nih. Katanya Dr. Wildo spesialis hati katanya. Siapa tuh? Siapa? Main tangan. Hei. Hei, kenal lo. Siapa yang ngomong? Siapa yang Nih, ngomong? nomor HP gua di bawah gua ya. Oh iya. Ini nomor HP-nya ini. Ter. Sama nomor rekening BCA nih. Pribadi nih. Jadi bukan atas nama gereja ya. Satu lagi yang bilang ada yang karena low self esteem dan dibully teman-teman di medsos sampai bunuh diri. Remaja loh. Ya, itu bisa jadi. Nah, Nah itu dia yang tadi. dibully orang bunuh diri loh. Ya kan? Putus pacar, dibully, apalagi tadi tuh. Menilai tidak mencapai ekspektasi, ya kan? Yang jadi begal sekarang remaja bukan? Tergantung. Banyak. Banyak. Kenapa? Karena mau beli narkoba. Iya kan? Benar apa benar? Ya benar sih, tapi Berarti krisis nggak remaja ada? ya sebenarnya itu juga mungkin krisis ya. Ada yang nggak bisa ganti HP bunuh diri nggak? Ya, mungkin ada yang nggak. Dia bunuh nyamuk katanya. Kalau menurut saya ya, pasti ada lah yang krisis itu. Yang paling dekat kalau menurut saya karena itu tadi sepermainan. Ya kayak, oh lu jelek dapat 98, gue dong 99 ya kan. Ya beda satu. Yang penting gue lebih unggul daripada dia. Itu banyak banget yang kayak, padahal gue dulu kayaknya kalau sekolah kayak 98, gue dapat 70 biasa aja gitu. Kan standarmu mungkin 71, enggak? Enggak. Kayak gue nggak krisis amat. Dia. Tapi Kayak- ada yang begitu ya. Ada begitu kayak ada teman kayak jawabannya sama, saya dibetulin, dia disalahin. Ya, iya ngadu ke guru. Kalau enggak padahal apa? Teman kita ngontek sama kita tapi nilainya bagusan dia Nah, itu gitu. dia. Nah, itu sering krisis itu bisa krisis itu. Itu bukan krisis. Itu teorinya nggak ditemukan. Asli, gue pernah kayak gitu. Itu yang ngadu gara-gara lu punya dibenerin dia punya disalahin, terus akhirnya dua-dua disalahin. Akhirnya iya, Jadi nilai lu turun. nilai gue turun. Udah 70 jadi 95. Ya kan? Tapi enggak ada niat yang ini kan. Oh, enggak, yang saya mah seperti- berdamai. Iya, langsung ya. Karena kan pulangnya, anak Tuhan. Iya, anak Tuhan. Sudah di dalam Tuhan. Iya, pulangnya kan tos dulu. Tos dulu. Tos dulu. Pulangnya kan disogok Coca-Cola nggak apa-apa. Oh, Kalau menurut saya, frutang. kalau dalam dunia pertemanan ya. Ada lagi yang nanya. Ada Iyo tuh. Ya. Apa itu? Itu yang Natali dulu. Dia pasti pernah krisis dong karena hakikatnya masa-masa remaja perkembangan emosionalnya lebih cepat dari kemampuan mengendalikannya. Calon ibu Ilmiah dosen, bahasa ibu dosen. Ilmiah ini. banget. Nah kan, Calon ibu dosen itu bahasanya. penjelasannya yang kita butuh dari tadi. Berat. Berat banget. Berat. Gue mesti belajar dulu, Nat. Perkembangan Gak apa-apa. psikologi. Ya. Dok. Nanti kita bikin webinar kita. Sastra. Kalau untuk anak muda itu lebih ke krisis jati diri dan kasih sayang keluarga kayaknya deh. Yo. Oke, jati diri kasih sayang. Benar loh. Yang dia bilang siapa tadi Iyo ya? Ingat di Jakarta Utara ada seorang remaja putri kecil diasuh sama mama tiri. Dia bunuh anak kecil kan? Oh iya. Nggak tahu saya beritanya. Ada. Mas, jadi viral begitu nggak tahu gimana. Taunya iPhone dia. Oh, enggak, Itu yang Shopee. Ya. 1111. Ijo mah taunya makan doang. Itu kayaknya makanan. Ya maaf. Hidup saya penuh dengan belanja ya. Jadi kita sepakat ya, seperti teman-teman juga, Iya. bahwa krisis di remaja itu real kita hadapi. Ya, ada di tengah-tengah kita. Kita perlu ini nih, Will, mewaspadai gejalanya. Ya dong. Kalau ada gejala begini, maka kita mesti mewaspadai. Saya lagi OTW krisis nggak nih? Di OTW. Kapan kita makan di OTW? Nanti aja. Nanti habis ini ya. Habis ini. Dulu nih. Nah, ada lagi. Ada pertanyaan. Dari Daniel, banyak anak muda yang tidak
Nah, mungkin ntar bisa ditanya, Ya. dijawab sama pastor ya. Ya itu salah satu gejala ya. Ya, Gejala yang Nah, mesti diwaspadai. sekarang gimana sih cara Gejala dulu ya. gejalanya? Gejala dulu karena tadi Gejalanya udah apa masuk aja? ya. Ya, tadi udah masuk. Jadi ada beberapa gejala yang mesti diwaspadai oleh remaja pemuda kalau dia lagi OTW ke krisis gitu. Jadi ketika gejala itu ada, kita mesti waspada nih. Ya, sambil contekan dari itu pakarnya. Oke, siap. Ya, pakarnya. Dan dia bilang begini, kalau tiba-tiba seorang remaja pemuda, anaknya pertama anteng-anteng gitu, tiba-tiba jadi bersikap bermusuhan. Emosional, dikit-dikit marah, marah kok dikit-dikit. Iya. Ya kan? Dikit-dikit marah. Gimana, Kes ya? Psikologi gimana, Kes? Benar nggak, Kes? Ya, dari cara berpikirnya mereka. Hmm. Cara berpikirnya mereka kadang terlalu gimana ya? Cara berpikirnya itu terlalu bukan berpusat sih, kayak mereka mementingkan dirinya sendiri loh. Egois lah ya. Egois. Terus kayak apa-apa gak dipikirin dulu, terlalu mementingkan emosinya. Ya. Dia marah. Ya itu. Thank you guys. Jadi memang sikap bermusuhan itu satu gejala loh. Jadi kalau ada anak-anak remaja yang anaknya anteng-anteng tiba-tiba jadi bersikap bermusuhan gitu. Sama orang dikit-dikit marah gitu. Itu hati-hati, itu gejala. Kita lagi OTW kepada krisis. Nah, yang kedua ini perubahan drastis dari makan dan tidur. Nah, biasanya makan dikit jadi banyak. Biasanya makan banyak jadi dikit. Kan perubahan drastis. Hati-hati, Jo. Berarti saya krisis dong. Itu nggak berubah, Jo. Itu nggak berubah. Mungkin kalau Wiljo on the track terus makan banyak. Oke, siap. Berarti nggak krisis. Ada yang Sama nanya, ada yang tidur nanya. juga, tidur juga. Dari susah tidur, maaf, dari tidurnya biasa jadi susah tidur atau tidur dulu. Banyak pikiran ya. Tidur dulu juga. Nah, Ada yang nanya. tanya, Ada yang tanya. overthinking. Waduh, bahasanya udah bahasa ini. Overthinking. Anak siapa itu? Anak ya? siapa? Waduh. 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 Siapa sih namanya? Bapaknya siapa ya? Siapa sih? Ini. Jawab dulu. Saya, Gua stabil makan banyak. ya gue stabil. Tapi kan, ya tiap tahun nambah kan itu juga nggak stabil. Soalnya gue pengalaman sih, jaket yang ukuran L 700.000, yang XXL 900.000. Itu yang jualnya juga krisis itu. Itu membeda-bedakan ukuran. Rasis ya, rasis. Iya. Apa lu krisis keuangan, Jo? Puji Tuhan enggak. Amin. Ya, selain itu juga ada menarik diri dari pertemanan atau keluarga. Dia menarik diri gitu. Tiba-tiba orangnya hahaha di grup WA ya. Tiba-tiba left group gitu. Waduh. Ya kan? Siapa tuh? Dan biasanya ketika dia left group dari pertemanan yang lama atau dengan keluarga, dia masuk ke grup yang lain dan dia ngerecokin di situ. Waduh. Di sini dia menarik diri, tempat yang baru dia show. Oh, sombong gitu ya. Dia show. Hmm. Jadi ngerecokin. Nah, Kayak itu tahu itu gejala. Gejala mesti diwaspadai ya, bahwa kita sedang hati-hati. Ya. Kita lagi OTW krisis. Mis- Ya. Nah, ini juga disebutin tuh kalau kecemburuan sosial itu gejala nggak, Pastor? Itu temperamen kali. Itu mainnya kurang jauh, guys. Asli. Mainnya tuh jangan di rumah, di pik kita main, makan babi. Banyak cemburu sebial ya. Iya, kita wing hang bareng-bareng. Kita buat grup nongs lah berarti lah. Iya. Lalu juga ada begini. Kalau tiba-tiba susah fokus baik di kuliah, di belajar, fokusnya jadi ngaco gitu. Nah, kalau itu terjadi, bahwa hati-hati, kita lagi menuju kepada krisis, ya. Jadi itu gejala-gejala remaja pemuda yang mesti diwaspadai.
Lalu juga ini yang bahaya yang tadi sering kita bicarakan, nanti ujung-ujungnya dia seperti membicarakan tentang bunuh diri. Atau meromantiskan kematian. Nah, itu udah puncaknya. Jadi ini, ada nggak anak kecil yang remaja yang ngomong bunuh diri? Saya berapa kali dengar. Masih remaja. Saya belum. Belum. Puji Tuhan. Ya. Saya kan anak yang baik. Nah, ini gejala yang mesti diwaspadai loh. Ya. Gejala yang mesti diwaspadai. Nah, tema kita apa, Will? Berjumpa dengan Tuhan Yesus di tengah krisis. Kita kan orang Kristen. Nah. Berarti harus buka ayat dong. Ya, harusnya. Harusnya sih buka. Ya, ayat firman Tuhan yang dikasih sama kita adalah dari Lukas pasal 24. Coba baca. Suara yang apa? Si Franz. Lukas 24 ayat 5 sampai 7. Lukas 24 ayat 5 sampai 7. Sudah dapat semuanya? Ya, teman-teman di sana juga buka Alkitabnya. Lukas 24 ayat 5 sampai 7. Ini tentang kebangkitan Kristus ya, dari kematian. Silakan baca. Oke. Lukas 24 ayat yang kelima sampai dengan yang 7. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Ya, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ya kan? Rantai dari krisis itu ujungnya apa? Paling puncak. Kematian. Nggak ada orang yang bisa menghandle kematian. Bahkan dokter pun kadang-kadang menyerah juga karena kematian. Jadi puncak dari krisis manusia itu kematian. Nah, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Yesus sudah mengalahkan kematian. Ya kan? Mengapa kamu mencari yang mati? Dia sudah bangkit, dia sudah hidup. Jadi perjumpaan dengan Yesus yang sudah bangkit dari kematian, itulah yang menjadi solusi jawaban terhadap semua krisis, bahkan puncak dari krisis manusia yaitu kematian. Ya. Sehingga firman Tuhan berkata bahwa kita bukan sekedar menang, tapi kita lebih daripada pemenang. Artinya begini, kita bukan hanya sekedar menang, kita menang karena kita di dalam Kristus. Billy bilang tadi, gua nggak gitulah, gua anak Tuhan, ya kan? Yoi. Masa gara-gara nilai begitu, beda cuma 1 ya? 98 ke 71, jauh juga. Saya biasa aja gitu. Ya. Karena kita, ya betul, sikap seperti itu maksudnya bukan berarti kita tidak mau bekerja keras ya. Nah, dikatakan oleh firman Tuhan, kita sudah berada di dalam pihak yang menang. Karena Yesus sudah menang, sudah mengalahkan kematian. Ya, sudah mengalahkan kematian. Nah, dikatakan oleh firman Tuhan, kita lebih dari pemenang. Artinya apa? Karena kita lebih dari pemenang, maka semua yang mendatangi kita, yang baik, kadang-kadang yang jelek, yang tidak baik, itu kita gunakan untuk kita makin bertumbuh kepada Tuhan, untuk makin memuliakan Tuhan, untuk makin memuji Tuhan. Semua yang mendatangi kita. Kita tadi dikatakan berada di pihak yang menang, dah. Kenapa? Karena Kristus sudah mengalahkan puncak dari krisis, yaitu kematian. Sekarang kita berada dalam pihak pemenang, sehingga segala sesuatu yang mendatangi kita, baik atau yang tidak baik, itu kita jadikan alat. Kita jadikan tools untuk kita bertumbuh, untuk kita makin mengenal Tuhan, untuk kita makin memuliakan nama Tuhan. Super sekali. Kalau kita lakukan ini luar biasa. Mana nih lambaian tangannya nih, teman-teman di sana? Lebih daripada pemenang. Nah, ya, pikiran juga, Pastor. Ya. Mungkin ntar gue akan melemparkan pertanyaan-pertanyaan ini, gitu kan.
Bucin itu krisis gak sih? Bucin itu. Bucin. Waduh. Kan Kesia yang jawab itu. Coba kita tanyakan Coba pada tanya, pasangan mungkin ini. gue nanya Kesia sama ya yang berpacaran di sini kan. Ah. Mungkin cowoknya kali ya. Cowoknya. Mungkin cowoknya. Begini gue nanya nih, dalam konteks yang krisis-krisis begini, itu bucin termasuk krisis gak sih? Ini katanya teman baik atau tembak-tembakan ya? Enggak maksudnya. Dia ada dendam kayak sama gua. Enggak maksudnya kan tadi tentang cinta kan biar orang juga tahu gitu kan. Silakan Bapak Izky. Kalau bucin itu kan kata orang ya, tapi Iya. mungkin kalau menurut gua kata bucin itu tuh adalah ungkapan cinta seseorang tapi melalui tindakan gitu, betul kan? Yes, yes. Nah, tapi terkadang itu harusnya kalau masih remaja tuh bucin tuh mesti ada batasannya gitu ya. Iya. Nah, lu kalau terlalu bucin, kalau menurut gue itu jadi lu kayak apa ya, kayak posesif gitu sama pacar lu sih, nggak sih? Iya. Nah, jadi Kalau sempat putus gimana jadinya? nah itu dia, maksudnya dengan terlalu Waduh. bucin atau posesif itu, misalkan lu ada kenapa-napa atau kenapa lu berantem lah atau kenapa, nah itu akan menjadi krisis tuh buat remaja zaman sekarang tuh. Iya benar juga ya. Gue gak kepikiran sampai situ. Ya kan, putus cinta, stres ya kan, bunuh diri. Nah, itu lebay sih. Lebay. Ya, itu harus Jo, apalagi kalau saking bucinnya tuh sampai lupa teman, lupa keluarga. Begitu Oh, iya. putus, udah nggak ada yang di lingkungan sekitar lagi. Iya betul. ya. Makanya nih, jangan pada bucin lah. Tapi ya orang semua juga punya bucinnya masing-masing. Aduh, saya di Zoom banget lagi. Astaga. Ya, bikin ramping sedikit lah. Nah, apa yang faktor apa yang maksudnya yang konkret kalau menurut lu pada yang menjadikan sesuatu itu krisis? Kan kalau dalam faktor itu kan kalau misalnya tetangga segala macam itu kan faktor eksternal ya sebenarnya. Nah, masalah dari dalam kira-kira apa sih yang menyebabkan sesuatu orang itu krisis, Bapak Fran, atau dari ilmu psikologi? Cara pikirnya. Hah? Cara berpikirnya. Nah, kan cara berpikirnya juga karena timbul dengan sesuatu kebiasaan. Nah, itu apa? Ngerti gak sih? Lu ngerti kan? Pokoknya gitu kan. Ya. Coba Frans. Ya kan? Lu pinter lah. Agak Faktor berat. konkret yang menyebabkan sesuatu orang itu bisa terjadi krisis. Satu Apa aja. ya? Saya juga bingung menentukan katanya. Dia tahu, cuman memformulasikan kalimatnya Iya. perlu Dia belum puasa, belajar, Pak. Cok. Dia belum belajar. Enggak apa-apa, ungkapin aja secara Dia mau menggunakan Susah. bahasa yang rendah. biar nanti ditranslate sama Kia. Aturan hostnya ya. Iya, ntar. Tenang aja. Apa ya? Penyebab konkret atau gimana nih pertanyaanmu ini? Penyebab konkret maksudnya gimana ya? Yang kayak di lain kayak di eksternal gitu loh. Yang Tapi eksternal. yang internal. Yang internal. Yang ini. Yang internal. Atau kayak misalnya faktornya contohnya kayak mungkin kurang dekat sama keluarga, mungkin Oke. salah. Ya gue jadi jawab ya kan. Pola asuh. Pola asuh. Yang salah. Yang salah. Hah? Mungkin itu bisa jadi salah satu faktor nggak sih? Mungkin ada yang lebih Dari lingkungan. bahaya lagi. Komentar katanya Ya, silakan. yang dari Daniel James sering sama orang tuanya nggak bisa, tapi kadang orang tua juga terlalu tidak bisa mengertikan anak yang Z atau milenial ini tidak dirangkul sebagai teman tapi diocehin terus. Nah, Nah, tuh. pola asuh ya. Itu juga pola asuh juga Pola ya. asuh. Jadi memang anak-anak yang mendapat perlakuan pola asuh yang
tidak friendly, ya, tidak bersahabat, gitu yang tadi pakai istilah-istilah begitu, bahkan mungkin mengalami kekerasan terhadap orang tuanya, itu juga akan membentuk anak itu menjadi anak yang melakukan juga yang sama gitu, ke orang lain. Katanya itu yang nembakin orang pakai senapan angin itu. Nah, setelah ditanya-tanya polisi, kenapa? Karena dia dari waktu kecil dia mendapatkan tindakan yang tidak baik. Ya, dari waktu kecil sehingga dia ambil senapan angin loh. Di mobil ditembak-tembakin orang. Ya. Itu di mana itu? Itu di Tangerang. Iya, di Serpong ya. Jadi jangan ya. Jadi jangan udah mau nikah. Tetapi begini juga teman-teman. Jangan juga jadikan victim kita sebagai korban terhadap pola asuh dan sebagainya, dibully dan sebagainya. Jadi alasan buat kita lakukan begitu. Nah, no dong. Kenapa? Anak Tuhan. Sudah di dalam Kristus. Jadi jangan juga lalu kita menganggap saya ini korban. Ya, lalu karena saya jadi korban keadaan, korban pola asuh, korban itu lalu kita semena-mena ambil senapan angin tembakin orang, nggak boleh, kena hukuman, ya, kena pidana. Ya, jangan juga jadi alasan kita jadi sebagai victim gitu, jangan. Kenapa? Kristus sudah mati dari kematian, itu lagi dong larinya. Ya, krisis terbesar sudah dikalahkan, kita di dalam Kristus, kita lebih daripada menang sesuatu yang mendatangi kita baik atau buruk, kita jadikan alat untuk makin bertumbuh dan mengenal Tuhan. Mana tosnya? Tadi dibahas juga kan pola asuh. Nah, gimana cara mengatasi, maksudnya membuat itu segalanya clear? Pasti kan ada cara-cara tuh, Pastor. Kalau menurut gue ya, mungkin juga dari, kalau gue ya, mungkin gue akan belak-belakan aja gitu ke orang tua gue kayak, jangan terlalu gitulah. Kita kan juga punya perasaan gitu. Mungkin orang tua juga butuh digituin supaya. Bentar, ada yang ini. Bentar. Ada yang mau minum, oke. Nggak apa-apa, santai aja. Santai aja. Santai aja. Iya, dilewat lagi. Gitu. Nunduk Pak, lewat depan. Mohon maaf nih. Kameranya depan. Itu gara-gara ditanya bucin loh. Iya, bucin loh. Ini kalau gua ya, kalau mungkin dengan ya faktor juga usia, mungkin gue akan jujur karena gue nggak bisa nyimpen gitu kan. Kayak mungkin papa mama terlalu keras gitu. Kalau menurut gue, kalau menurut yang lain sih mungkin beda ya. Ada yang komen. Bisa tuh pola asuh yang apa-apa serba disediain. Akhirnya jadi anak yang dependen, termasuk sama pacarnya. Bisa juga justru karena nggak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari lingkungannya, dia mencari perhatian ke orang lain. Tapi kayak kata Pastor Erik, sebetulnya kita bisa kendalikan kok. Ada satu lagi dari Timi. Anakku lagi nih. Mana anaknya saya? Kalau menurut aku ya, krisis itu terjadi karena seorang remaja. Mana dia? Lagi ngetik kali. Yang sedang berada dalam sebuah situasi ada yang merangkak ke bawah kamera. Sumpah, dia ngerakak di sini coy. Supaya nggak ketangkap kamera. Kalau direkam epic sih. Lanjut. Lu bikin gua krisis, Jo. Lu bully gua tadi. Lalu ditambah dengan faktor-faktor lain, maka bisa terjadi krisis. Kata tinggi. Dari Daniel Dian, kadang karena di rumah kurang perhatian, jadi cari ke teman-teman di luar. Kalau pas dapat teman-teman yang nggak benar, maka bisa krisis. Narkoba, judi, geng motor, dan lain-lain. Iya. Nah, gimana Pastor? Maksudnya yang pertanyaan saya tadi itu. Balik lagi. Thank you dulu dong saran-sarannya. Thank you. Hebat. Para teman-teman semua. Subscriber. Kayaknya enak gini ya kalau gitu ya. Santai gitu. Gimana, Will? Ya, yang
Kayaknya Dibaca dulu. HP-nya tiba-tiba gelap, saudara. Nggak ada chat nih, aduh. Nggak ada chat. Ah, Kira gelap, tiba-tiba gelap, jadi koteannya nggak kebaca. Pastor saya ngechat. Ketutup saya. Nah, pertanyaannya gini. Jadi gimana? Apa maksud dalam di dunia alkitabiahan? Gimana cara mengatasi hal-hal yang kayak orang ya masalah sosial dalam keluarga gitu, Pastor? Kalau saya secara pribadi kan mungkin ya udah saya akan kayak bilang, gue nggak bisa diginiin gitu, tapi ya cobalah ya cara lain gitu kan. Gitu. Kalau menurut Pastor, dari segi pastoral, orang tua, agama, norma-norma kehidupan, gimana? Ini bisa Pusing kan? 50 halaman nih jawabnya. Pertanyaannya banyak banget ya. Pola asuh, ya kan? Berarti kan pola asuh yang salah. Ya memang ada keluarga-keluarga yang mengalami pola asuh yang salah. Berarti ya ini karena yang nonton remaja, jadi kita nggak ngomongin orang tua dong. Oh iya. Ya, masa kita suruh orang tua bertobat lah gitu. Kan kita remaja. Mungkin nanti kita telepon satu-satu orang tuanya ya. Bapak Ibu. Ntar kita share ke orang tuanya Iya, ya. ntar kita share. Nah, yang nanya-nanya juga kita bacain nanti. Kita aduin. Terjadilah krisis. Ya, Jahat banget. ya prinsipnya adalah satu, mesti kita bertemu Yesus. Kan temanya begitu. Ya kan, mesti kita berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Ya kan. Lalu jangan menjadikan kita jadi korban karena pola asuh dan sebagainya. Kita bukan victims, ya. Kita ada di pihak yang menang, kita lebih daripada pemenang, ya kan? Roh Kudus ada dalam hidup kita, ya kan? Ya kan? Jadi kalau menurut saya kita harus datang kepada Yesus, ya. Benar-benar sungguh-sungguh datang kepada Yesus, kita harus bertemu dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus di tengah-tengah krisis. Supaya kita ada seperti firman Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Ketika melewati krisis, kita gunakan itu. Manfaatkan itu untuk kita makin mengenal Tuhan Yesus. Makin bertumbuh dengan Yesus. Mudah? Tidak. Nah, itu. Ya kan? Tapi itu seperti suatu sasaran udah ditarik ke depan gitu. Karena kita sudah ada di dalam Tuhan. Ya kan? Mudah ya enggak. Makanya kita perlu nih komunitas begini. Ya kan? Kita perlu komunitas begini untuk saling mengingatkan, untuk saling mendorong, ya. Jadi tapi memang ada case-case di mana perlu bimbingan khusus. Ya. Misalnya jikalau sudah ada dalam perkataan seorang remaja atau pemuda sudah muncul nih omongannya tentang bunuh diri, itu perlu bimbingan. Ya. Itu perlu bimbingan rohaniawan, hamba Tuhan, pendeta, supaya dibimbing. Ya kan? Karena itu case-nya sudah berat. Ya kan? Case-nya sudah berat. Jadi itu kalau udah kalimat-kalimat itu udah muncul, itu perlu bimbingan yang khusus bertemu dengan hamba Tuhan untuk dituntun. Perlu bimbingan. Bimbingan belajar. Tapi misalkan Pastor Erik nih, misalkan ada teman-teman di Zoom, misalkan dia lagi mengalami krisis atau butuh bimbingan. Nah, itu bisa nggak sih? Maksudnya menghubungi siapa gitu. Waduh, yang paling hebat di kita itu Pastor Semi. Pastor Semi. Tapi kalau masalah pecinta nih, lu boleh share ke gua, tenang aja. Tenang aja. Kita mau ngopi di mana? Tenang aja. Kita bahas dengan senja. Ya, jadi kita harus petakan, bedakan ya, ada case-case yang perlu untuk bimbingan. Ya. Tapi ada case-case yang bisa teman-teman yang menolong, jadi berkat, ya kan? Supaya menjadi teman bagi mereka untuk bertumbuh sama-sama, ya, saling menguatkan satu dengan yang lain. Tapi ada case-case di mana perlu bimbingan dari hamba Tuhan atau pastor. Dan kita harap teman-teman semuanya tidak sampai mengucapkan ingin bunuh diri. Betul. Ya kan? Ngucapin aja jangan ya. Jangan. Tapi kok bisa juga kalau saking benci sama orang tua pengen ngebunuh. Aduh.
Tuhan Yesus. Iya, ada juga yang kasus kayak gitu tuh. Ada. Kayak Berita di koran berapa hari yang lalu ada. Yang dibilangin bego lah, goblok. Terus dia dengan anaknya seret aja. Orang tua mati. Ya, jadi memang ada case-case yang dimana perlu bimbingan ya. Bimbingan bisa jadi juga ada dia karena begitu, dia ada ikatan okultisme. Kita nggak tahu juga. Jadi case-nya harus dilihat. Ya, case-nya mesti dilihat dan ada hal-hal yang perlu bimbingan. Tetapi prinsipnya kalau kita benar-benar di dalam Tuhan Yesus, ya, kita sudah di dalam Kristus, di mana Yesus sudah mengalahkan puncak dari krisis yaitu kematian. Kita ada di dalam Dia ya, di dalam Dia, maka kita berada dalam posisi pemenang. Roh Kudus ada dalam kita, ya kan? Bahkan dikatakan firman Tuhan kita lebih dari pemenang karena kita memanfaatkan yang mendatangi kita sebagai alat untuk kemuliaan, untuk bertumbuh, untuk makin mengenal Tuhan Yesus. Nah, misalnya juga, gue jadi kebanyakan nanya kan, cara cepat mengetahui orang itu krisis kan tadi udah disebutkan, tapi kan secara cepatnya juga kita juga belum kayak kalau mungkin orang kayak tongkrongan mungkin bisa jujur kan kayak aduh gue stres gitu kan, gue nggak punya duit gue tinggal 1 juta gitu. Besok masuk 10 juta. Iya, dikasih sama orang tua gue besok, padahal itu udah sore. Itu ya, standar hidup itu, bukan krisis. Standar hidup yang beda-beda. Itu bukan krisis Bapak. Itu diperkaya. Ya terus kenapa lu cerita? Kan ada faktor kayak gitu tuh. Orang-orang gimana sih? Nggak perlu. Krisis, Jo. Hah? Buat dia krisis. Ya, tapi biasanya di tangan 10 juta, ini tinggal 1 juta. Ya, tapi kan besok udah dikasih dan itu udah sore dia udah makan. Nih ngomong. Mungkin dia makannya 2 juta, Jo. Makan malam ya. Kurang sederhana Anda. Itu standar hidup lah. Nah, enggak yang jadi nyebar kan. Enggak, pertanyaan saya ini, Pastor. Gimana cara cepat yang mungkin kalau ke teman sih enak ya ngobrol, aduh gue lagi stres gitu segala macam. Sebagai orang awam mungkin yang nggak kenal itu kan kita juga bisa jadi berkat kan. Cara yang cepatnya mungkin dari psikologi bisa tahu gitu. Cara jadi peka gitu ya. Iya, peka sebelum mereka kasih tahu duluan gitu. Kan nggak mungkin kayak kita tanya, woi stres lo ya? Wah, bisa kita yang digorok. Ya kan, maksudnya gimana sih cara, tadi kan maksudnya penyebab dan akibatnya udah. Nah, kita tindakan preventifnya gimana nih? Maksudnya secara cepat gitu. Wah, ini orang stres. Tanpa menjejas orang itu sendiri gitu loh. Kia mau ngomong, kita dengerin hikmat Kia. Dia mau ngomong tuh. Udah siap ngomong ini. Kelihatan apanya kalau orang stres? Tadi udah disebutin gejalanya sama Pastor Erik. Dari itu yang dari gejalanya kan buat tahu orang krisis itu. Dari tingkah lakunya dia udah berubah. Dan dari cara pikirnya juga udah berubah gitu. Ini gue walaupun kadang-kadang Jedi duduk di belakang, tapi gue dengerin ya. Iya siap. Gue pernah kadang ke atas ngambil kue ya kan, kita dengerin. Gue pernah keinget nih khotbahnya Pastor Sam nih. Kalau nggak salah dia pernah cerita ya. Emang benar Pastor? Oh belum. Belum. Jadi pernah ada kejadian gitu. Jadi lu sebagai anak Tuhan tuh mesti dekat sama Tuhan kan, otomatis kan. Nah, kejadiannya tuh misalkan lu gitu, Jo, lu tuh ada masalah gitu. Tapi nggak tahu kenapa tuh kayak di dalam hati tuh, padahal lu, muka lu tuh bahagia aja gitu. Nah, tapi di dalam hati gua tuh hancur banget. Bukan hancur, gua tuh itu merasa kalau ada yang salah gitu sama lu gitu. Nah, tiba-tiba gue nyamperin lu dan gue nanya lu ada masalah apa gitu. Nah, kadang-kadang kan ada banyak orang yang fake smile tuh. Nah, untuk mengetahui itu sih bisa aja kayak Roh Kudus tuh ngasih tahu kita kalau
misalkan teman kita tuh lagi ada masalah gitu, tapi kayak gue kayak ada perasaan misalkan pengen ngechat lu gitu, atau pengen negor lu atau call lu, itu kayak ada sesuatu firasat aja gitu. Nggak biasa gue di call lu. Iya kan gue nge-call lu nanyain mau makan apa gitu. Iya. Boleh. Nggak usah repetitif. Kan kebanyakan anak-anak remaja sekarang kan lebih merhatiin diri sendiri. Kalau mau jadi berkat, harus merhatiin sekitar, teman-temannya kayak apa. Kalau ada yang berubah tiba-tiba, kan ketahuan tuh jadinya kalau dia banyak melamun atau apa. Betul. Kalau kita mau jadi berkat, tidak boleh hanya melihat ke diri sendiri, tapi lihat sekitar. Banyak orang yang butuh pertolongan. Gitu. Super. Intinya peka ya. Hei para cowok. Para cewek kebalik. Jangan mengasihi diri sendiri terus. Ya. Ingat. PK. Apa tuh? Jangan pakai K. Perjamuan kasih. Ada BCA nanti ya guys. Bukan. QR code di share ntar. Gue bakal sponsorin sampai habis. Ya, betul. BCA gue ya guys. Editor tolong editor. Kalau nyumbangnya dikit gimana Jo? Gue mintain lagi. Minggunya gue bawa persembahan. Jadi selain gejala-gejala tadi yang sudah kita bicarakan, dan juga Ibu Ria tadi sudah menyampaikan, kita nggak boleh cuek dengan diri sendiri, ya. Perhatikan juga dong orang lain, ya. Kia tadi juga ngomong bahwa seperti ada gerakan Roh Kudus, ya. Itu kalau dalam bahasa Alkitabnya itu dia dikasih perkataan hikmat. Wahyu. Iya, beda Wahyu. Oh, Wahyu. Jadi Wahyu siapa Jo? Temen gue itu tadi. Jadi karena kita orang karismatik, ya. Jadi karena kita orang karismatik, jadi perkataan hikmat itu seperti Roh Kudus ngasih tahu ke kita, teman kita ini lagi ada problem nih. Tapi prinsipnya sikap hati seperti Bu Ria dulu tadi. Ngerti? Iya, iya. Nah, kalau nggak ada itu ya nggak mungkin dipakai Roh Kudus dong. Nah, misalnya kalau perkataan hikmat itu dia tahu sesuatu terhadap temannya, lalu seperti Roh Kudus memakai dia untuk menjadi saluran jawaban. Super kan? Ya, super. Hebat ini. Ini anak youth mana nih yang beginian? Saya. Kan lu pelan amat sih. Saya. Ingat guys, percintaan sama gua. Nah, misalnya nih Pastor, kita ngomong dosa atau kagak. Kalau kita tetap cuek, walaupun kita mungkin udah dikasih tahu Roh Kudus, kita dosa nggak sih? Atau ya kan efeknya juga bisa kayak nanti bunuh diri, kayak ntar gentayangin kita gitu. Oh jangan gentayangan, itu beda. Itu nggak beda. Orang yang udah meninggal sudah tidak bisa berinteraksi dengan orang yang hidup. Dosa nggak sih? Ya jelas kan ada ayatnya. Kalau kamu tahu berbuat baik ke orang lain, tapi kamu nggak melakukannya, kamu berdosa. Berarti kalau nggak peka dosa ya Pastor ya? Iya, kamu tahu berbuat baik, tapi kamu nggak melakukannya. Berarti nggak peka dosa ya? Mutarnya kemana nih? Enggak. Rekening BCA. Enggak peka. Dosa. Jadi sekarang adalah ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, ketika mengalami krisis, maka yang terjadi itu, saya baca ayat-ayat firman Tuhan, boleh dong bagikan. Oh, ya, siap. Yang pertama adalah dosa kita yang tersembunyi itu dibongkar Tuhan supaya kita bertobat. Oke. Jadi ketika kita melewati krisis, lalu kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, ya, kita melewati krisis nih, lalu kita datang mencari Tuhan, ya kan? Lalu kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka dosa yang tersembunyi kita itu dibongkar supaya kita bertobat. Pertanyaannya dosa yang tersembunyi itu gimana, Wil? Oh, jangan tanya saya. Hah? Yang tersembunyi itu yang enggak. Teman tahu nggak? Enggak. Kan tersembunyi kan? Ya, tersembunyi. Orang tua tahu nggak? Enggak. Pacar tahu nggak? Enggak. Kalau Pendeta tahu nggak? Oh, enggak. Jadi yang tahu siapa? Tuhan. Dan? Diri sendiri. Jadi ketika kita mencari Tuhan di tengah krisis ya, di sepanjang perjalanan di Alkitab, maka yang terjadi adalah dosa tersembunyi dibongkar supaya kita mengalami pertobatan.
Ya. Oke. Betul. Yang kedua adalah dasar sukacita kita diubah. Dasar sukacita kita diubah apa? Dari kebendaan kepada anugerah Tuhan. Ya, dari kekayaan kepada kasih karunia Tuhan. Dari prestis, kebanggaan diri kepada kemuliaan Tuhan. Jadi diubah. Ya, dasar sukacita kita itu diubah. Bergembira boleh nggak? Dapat iPhone, misalnya waktu itu Willy dapat iPhone. Boleh, ya kan? Enggak dapat. Hah? Nggak dapat. Bukan Willy. Bukan Willy. Dia bukan iPhone, dapat apa? Xiaomi. Ya, itu. Ya, dapat Xiaomi. Dapat diskonan, guys. Angel nonton gak ya? Enggak dapat iPhone. Lain lu. Aduh, nggak beres nih. Dapetin cuma Xiaomi. Jadi boleh bergembira, tapi dasar sukacita kita bukan itu. Nah, Meskipun dapat apa nggak dapat, kita tetap bersukacita di dalam Kristus. Ada yang mau nanya nih. Ada yang ngomong tuh. Ngechat. Dari Daniel itu cari accountability partner yang benar, spiritual mentor. Ya, betul. Ya, tadi kita udah bahas ya, thank you udah ditegaskan lagi. Berarti itu pesan Tuhan yang kuat loh. Dengerin tuh, ada teman akuntabilitas. Ya. Berarti kita harus cari teman. Teman, ada yang mentor seteman, Mentor sebaya. ada juga mentor sebaya, ada yang mentor Lawan lebih, misalnya kayak hamba Tuhan ya. Kok lawan jenis? Jadi ada mentor Bareng sebaya. kan? Semangat hidup. Ya dong. Nah, perlu itu mentor sebaya itu perlu. Iya. Ya, mentor sebaya itu perlu. Karena orang hebat pun ada mentor nggak? Betul. Punya mentor. Nggak ada orang hebat itu nggak ada mentor. Ada mentor. Ya, dia nggak jalan sendiri. Thank you tuh, super tuh. Siapa tadi tuh? Daniel, thank you Dan. Thank you. Kapan-kapan duduk sini Dan. Nah, siap. Gantiin Ya. saya. Udah tegang ini. Nah, Lalu, udah. Ya. udah. Lalu apa? Apa? Nah, Ya apa? Lalu apa ya? jadi tadi yang pertama, ketika kita berjumpa dengan Tuhan di tengah krisis, dosa yang tersembunyi diungkapkan untuk kita bertobat. Ya. Ya, dasar sukacita kita diubah. Ya, dari kebendaan, kekayaan, prestis kepada apa? Keselamatan di dalam Tuhan, kemuliaan Tuhan dan sebagainya. Itu dasarnya. Nah, yang ketiga, ketika kita berjumpa dengan Tuhan di tengah krisis, kita menjadi berkat. Seperti tadi Ibu Ria berkata, kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Saya ingat nih sedikit agak futuristik. Ya, krisis puncak dari krisis kan kematian, tapi di dalam perjalanan Alkitab nanti ada krisis yang melanda dunia, namanya kesusahan yang besar yang belum pernah ada. Ya, tribulasi. Ya, di dalam kitab Wahyu tribulasi, kesusahan yang belum pernah ada melanda bumi, tetapi polanya Tuhan dia memelihara sekelompok orang, umatnya 144.000 orang kalau baca di Wahyu, untuk melaksanakan misinya Tuhan. Mereka jadi the last missionary. Ya. Kenapa? Karena berjumpa dengan Tuhan. Ya, ketika ada krisis, lalu kita berjumpa dengan Tuhan, kita bisa menjadi alat kesaksian bagi banyak orang. Ada lagi? Kita udah melalang buana nih. Ya. Wis, melalang buana. Kalau ada lagi yang mau nanya? Ya mungkin ada yang mau nanya langsung. Bisa dinyalakan videonya. Satu orang aja ya. Dinyalakan video sama suaranya. Boleh pilih pertanyaannya ke siapa? Jangan dong. Arahkan pertanyaan ke Pastor Eri. Ya. Ada pertanyaan? Semuanya lagi terpesona dengan Willy. Oh iya. Nomor HP gue ya. Lagi pada makan kayak ini. Iya. Kita belum loh guys. Oh, oke. Oh, dia nyala. Oh, Lia buka. Dia buka video bukan berarti mau nanya. Oh, sorry. Dia ngecek kita masih ada apa Iya. enggak. Iya, selamat sore, malam. Iya. Oh iya. Malam Bapak. Iya, Pastor Erik, apakah Siap. dari CCC ada kayak mungkin
counseling hotline gitu kalau untuk anak-anak muda di CCC, kalau ada krisis bisa hubungin siapa gitu. Iya, boleh. Bisa hubungi Pastor Semi atau saya. Ada nomor HP kita. Sudah punya nomor HP kita kah? Kalau tidak iya, nanti kita japri-japri. krisis sih maksudnya. Maksudnya kalau ada gitu. Nanti di akhir kan nanti di-share nih kita grup WhatsApp-nya. Nanti Ya, mungkin bisa join, nanti cari nomornya Pastor Semi atau Pastor Erik ada di situ. Nih, dia udah mau jadi berkat soalnya. Oh, siap. Udah nggak mau sabar ingin lakukan mengasihi orang lain. Oh, luar biasa. Haleluya. Luar biasa. Oke, Will, berarti kita simpulkan, Will. Kita simpulkan. Krisis di remaja itu real, ada. Pasti ada. Yes. Yes. Pasti ada. Ya, jadi kita mesti waspada terhadap gejalanya. Ya, kalau di antara saudara juga melihat diri sendiri atau orang lain ada gejala begitu, saudara bisa jadi berkat menolong dengan hasil diskusi kita hari ini juga, atau ada case-case khusus. Tadi sudah ada usulan untuk menghubungi kita sebagai hamba Tuhan, Pastor Semi atau saya. Dan tadi juga dibilang bahwa kalau persoalan krisis yang terbesar dari manusia atau kematian yang nggak ada obatnya, ya, itu diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Ya, Dia sudah bangkit dari kematian, maka kita yang ada di dalam Kristus sudah menang, bahkan lebih daripada pemenang. Sehingga sesuatu yang mendatangi kita, baik atau buruk, kita jadikan alat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Will, angkat pujian Will. Nanti Pastor Semi akan berdoa buat kita. Ya, Pastor Semi silakan. Nyanyi dulu satu. Waktu dan tempatnya. Nyanyi satu dulu. Di situ aja. Kan Wiljo katanya perlu sering bantuin nyanyi nih. Jadi dari pesan yang disampaikan hari ini, ada cara-cara untuk kita mengidentifikasi apakah kita nih remaja-remaja yang masuk krisis apa enggak. Ya. Beberapa contohnya tadi, apakah kita kayaknya kehilangan minat sama hal-hal yang selama ini kita minatin gitu, tapi kok sekarang kita kehilangan minat gitu. Tadinya kita suka olahraga, suka main basket di luar gitu ya sama teman-teman, tapi sekarang kok kayaknya males, mau main males, mau keluar rumah males, pengennya di rumah aja, mungkin kepengennya tidur aja gitu ya. Terus kalau misalnya keluar juga yang dipikirin yang aneh-aneh, yang enggak gitu ya. Mungkin takut inilah, takut itulah, atau males sih ini, ntar kalau ketemu orang, ketemu temen yang biasanya teman baik sekali gitu ya. Tapi kita malah mikirnya, dia ntar mau ini lagi, mau ini enggak, jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu. Jadi kayak ada pikiran-pikiran parno yang nggak kepuguan gitu ya, ngerti nggak? Nggak kepuguan. Parno yang nggak mestinya gitu. Atau mungkin macam-macam lah. Ada hal-hal yang kita tadi udah disebutin. Kalau kita notice itu, ada kemungkinan kita sedang dalam krisis gitu ya. Ada yang suka moodnya gampang banget berubah ya. Bisa lagi, kalau lagi senang-senang gitu, tiba-tiba kok sedih gitu. Mestinya nggak gitu, tapi nggak tahu lah, tiba-tiba aja gitu. Ya, nah hal-hal kayak gitu kita berdoa, kita tanya Tuhan, kita minta Tuhan, aku tuh sebenarnya ada krisis apa enggak sih? Atau kalau mungkin
ada di antara kalian yang hubungan di rumah dengan orang tua nggak terlalu bagus, ya. Kalian kayaknya rasanya ribut terus sama orang tua gitu ya. Sampai kepada tahap di mana kalian rasanya malas di rumah, nggak mau di rumah, maunya keluar aja gitu. Terus sekarang sementara pandemi begini nggak bisa kemana-mana, wah stres habis gitu ya. Kasem mau berdoa saat ini buat kalian yang mungkin merasa kalian entah bentar lagi nyampe di krisis, atau mungkin saat ini kalian sedang berada dalam krisis. Kasem mau berdoa. Kunci jawaban yang terutama, kita mesti ketemu sama Tuhan. Ya, tadi udah disampaikan, kunci jawaban yang utama kita harus ketemu dengan Tuhan. Gimana caranya kita ketemu dengan Tuhan? Kita berdoa. Datang sama Dia, sampaikan isi hati kita, sampaikan keluhan-keluhan kita. Kita berdoa, kita ngomong sama Tuhan. Terus minta Tuhan untuk menjamah kita. Minta Tuhan untuk melakukan suatu hal yang spesial bagi kita. Yang membuat kita betul-betul yakin bahwa Tuhan, Engkau tuh dekat banget sama aku gitu ya. Jadi ini selalu yang menjadi pesan dari baik dari Kasem, Pastor Erik juga. Kita harus minta pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jangan cuma dengar katanya aja si ini, si itu, si ini, si itu katanya begini. Kita sendiri harus punya pengalaman sama Tuhan. Dan pengalaman dengan Tuhan itulah yang membuat kita kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita jadi tahu, oh Tuhan, Engkau benar, Engkau hidup, Engkau real. Dan karena Engkau real, aku bisa minta tolong sama Tuhan. Ya, kalau kita nggak ngerasa Tuhan real, mau ngapain kita berdoa? Ngapain kita minta tolong sama Tuhan? Iya kan? Jadi yang pertama dan yang terutama, kita mesti datang kepada Tuhan, cari Tuhan, dan kita betul-betul dekatkan diri sama Tuhan. Minta Tuhan hadiratnya memenuhi kita, mengangkat semua sakit hati kita, mengangkat semua krisis kita. Benar-benar kita minta Tuhan. Kalau kalian ribut sama orang tua, kalian nggak tahu gimana cara ngomongnya, kalian nggak tahu, datang sama Tuhan, bilang, Tuhan, tolong. Aku punya sakit hati begini, angkat ya Tuhan, angkat. Tuhan tolong, aku ribut sama temanku. Padahal urusannya sepele, cuman gara-gara game. Tuhan, aku sakit hati, tolong angkat sakit hatiku. Krisis kita, apapun itu, kita bilang sama Tuhan, Tuhan minta tolong. Angkat ya Tuhan, angkat ya Tuhan. Haleluya. Kita menyanyi satu lagu. Kasem yakin kalian udah pada tahu lagu ini. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya, angkat hatimu kepada Tuhan. Minta Dia menyatakan dirinya kepadamu pada malam hari ini. Haleluya, menyatakan kehadirannya dekat denganmu pada malam hari ini. Oh, oh, oh.
katakan ku menyembah. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap jiwaku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, segenap hatiku, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap jiwaku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, katakan Kau besar, besar, Kau besar. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi, ku yakin Kau hadir di sini. Oh, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan, terjadi di sini. Oh Tuhan, kami yakin kehadiran-Mu menjadi jawaban dalam setiap krisis. Oh Tuhan,
Haleluya. Mari buka hatimu yang hadir saat ini, dimanapun engkau berada. Oh, Dia hadir saat ini. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, mari Tuhan, saat ini Engkau melihat anak-anak-Mu yang membuka hati mereka kepadamu ya Tuhan. Mereka yang merasakan bahwa sesungguhnya mereka saat ini sedang berada di dalam krisis ya Tuhan. Mungkin mereka belum betul-betul ada di tengah-tengah krisis, mereka sedang mencapai krisis itu. Tapi mereka tidak mau masuk ke dalamnya ya Tuhan. Dan mereka mengatakan pada malam hari ini, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Karena hanya Engkau lah yang dapat mengangkat krisisku ini. Hanya Engkau lah yang dapat mengangkat krisisku ini dalam nama Tuhan Yesus. Oh ya nana masih. Hanya Engkau yang bisa mengangkat sakit hatiku. Hanya Engkau yang bisa mengangkat kemarahanku. Hanya Engkau yang bisa mengangkat depresiku. Hanya Engkau yang bisa mengangkat frustasiku ya Tuhan. Oh ya nana masih. Shanana masih. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus jamah. Roh Kudus jamah. Roh Kudus jamah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jamahlah, jamahlah Tuhan. Jamahlah Tuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada teman-teman kami yang gak bisa mengutarakan apa yang selama ini ada dalam hatinya, dalam pikirannya. Tapi mereka tahu, mereka sungguh amat membutuhkan Tuhan. Mereka tahu mereka sungguh amat membutuhkan Tuhan. Saat ini Tuhan, Engkau jawab Tuhan kerinduan hati mereka. Hampiri mereka saat ini dimanapun mereka berada Tuhan, hampiri di dalam nama Tuhan Yesus. Hadirat-Mu memeluk mereka ya Tuhan. Berikan satu kehangatan yang mereka rasakan di dalam hati mereka saat ini. Satu kehangatan yang memberikan damai sejahtera itu ya Tuhan. Suatu kedamaian yang selama ini belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Biar mereka rasakan itu saat ini, dan saat ini mereka tahu dengan pasti bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Bukan karena yang lain-lain. Bukan karena yang lain-lain, tetapi hanya karena Engkau ya Tuhan. Hanya karena Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga hamba-Mu mau berdoa ya Tuhan. Buat anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini, yang hari ini sudah tertemplak. Mungkin hati mereka merasa ditegur oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus mengatakan kepada mereka, kamu selama ini kurang peduli sama teman-temanmu. Kamu punya teman-teman baik, kamu kurang peduli sama mereka. Ada teman-temanmu yang punya masalah, kamu gak pernah tanya sama mereka. Dan hari ini kamu merasa ditegur oleh Roh Kudus. Dan kamu mau berubah dan kamu mau katakan, oh Tuhan, aku mau menjadi lebih peka. Untuk melihat kebutuhan orang-orang yang di sekelilingku, teman-temanku. Aku mau menjadi lebih peka. Dan saat ini engkau mau mengatakan kepada Roh Kudus, Roh Kudus, pakailah aku. Roh Kudus, pakailah aku, berikan kepada aku kepekaan itu. Untuk aku bisa mengerti apa yang sedang dialami oleh teman-teman di sekelilingku. Dan kalau ada yang di antara mereka yang saat ini sedang memasuki krisis, aku bisa mengetahuinya dan aku bisa menolong mereka dengan apa yang aku bisa. Mungkin aku nggak bisa punya kemampuan banyak, aku nggak punya kemampuan bicara yang banyak. Tapi aku bisa mengenalkan mereka dengan orang-orang yang bisa menolong. Aku bisa memberikan perhatian. Karena mungkin perhatian yang kecil itu saja yang mereka butuhkan. Itu saja yang teman-temanku butuhkan. Tapi apapun itu bentuknya, aku mau jadi alat yang bisa dipakai oleh Roh Kudus. Haleluya. Dan kalau itu kalian saat ini, di rumah kalian masing-masing angkat tanganmu. Serahkan dirimu kepada Tuhan.
Biar Tuhan bisa pakai. Shandara lama syandi. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang sudah terangkat. Tangan-tangan yang rindu untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alat. Sehingga bisa menjangkau teman-temannya yang saat ini sedang mengalami krisis dalam kehidupan mereka. Krisisnya bisa macam-macam, apapun itu bentuknya. Aku mau jadi alat yang bisa dipakai oleh Tuhan. Aku mau jadi alat yang bisa dipakai oleh Tuhan menjadi terang. Mungkin terang itu bagaikan satu lilin yang bercahaya kecil saja. Tapi Tuhan, itu menjadi satu harapan bagi teman-temanku yang ada dalam krisis yang begitu gelap buat mereka. Cahaya lilin yang kecil itu sudah cukup untuk membuat teman-temanku berani untuk berharap ada jalan keluar. Berani berharap ada masa depan yang lebih baik. Berani berharap ada satu sosok yang bisa menolong mereka keluar dari krisis mereka, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus, pakai anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Pakai mereka ya Tuhan. Mereka mau jadi lebih peduli, mereka mau jadi lebih perhatian kepada teman-temannya. Tolong ya Tuhan, mungkin it doesn't take much. Mungkin hanya sebuah WA simple, SMS simple aja. Nanya gimana kabar, apa yang sedang kamu alami. Ada yang bisa aku bantu. Satu SMS atau satu WA yang simple. Tapi itu sudah menolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, pakai setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Percaya Tuhan, hati mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Karena mereka mau jadi alat-alat Tuhan. Perpanjangan tangan, perpanjangan mulutnya Tuhan. Yang akan menyampaikan berita kasih bahwa ada Tuhan yang begitu amat sangat mengasihi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, menyerahkan setiap teman-teman yang sudah join pada malam hari ini, sudah dengerin. Hamba berdoa Tuhan, biarlah apa yang mereka dengarkan pada malam hari ini akan membekas dalam hati mereka, karena Roh Kudus, Engkau yang memeteraikannya ke dalam hati mereka. Dan mereka akan mendengarkan, mereka akan mengingatnya, dan sungguh itu akan mengubahkan cara berpikir mereka, cara mereka menyikapi masalah, cara mereka menyikapi krisis. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perubahan itu akan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, perubahan itu akan terjadi. Hamba berdoa, serahkan setiap anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau menolong dalam setiap studi mereka, dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang mungkin mereka punyai, mereka harus kerjakan. Berkati, urapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah segala apa yang dikerjakan oleh tangan mereka boleh berhasil, hasil studi-studi mereka boleh berhasil, karena Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang menolong. Berkati juga orang tua mereka ya Tuhan, supaya di dalam masa-masa yang sulit seperti ini, orang tua mereka juga boleh mendapatkan pemeliharaan Tuhan, yang dengan sendirinya akan memelihara mereka juga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa, mengucap syukur Tuhan untuk setiap teman-teman yang udah join, yang sudah datang ke tempat ini dan sudah menyiapkan acara pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka juga. Berkati dengan berlipat kali ganda, karena apa yang sudah mereka lakukan di tempat ini boleh memberkati banyak teman-teman yang lain. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua angkat tangan kita bersama-sama. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Enggak, minggu depan 2 kali masih ada. Ya, kita mau promosiin ini yang belum join. Ya, kita ada grup WA. Bisa join di sini, lalu nanti kalau misalnya perlu dengan Kasem atau perlu dengan Pastor Erik, mau ngobrol-ngobrol, mau sharing-sharing, boleh bisa join di sini ya. Kalau kalian tanya sama teman-teman yang di sini, testinya WA-nya Kasem itu pagi juga jalan ya. Subuh jalan, subuh jam 2, jam 3 di WA, masih jalan, masih jawab ya. Kalau nggak dijawab ya nasib. Jangan baper. Tapi pasti dijawab, ya. Ada yang nggak dijawab? Ada yang pernah nggak dijawab? Nggak ya? Ada yang pernah nggak dijawab nggak? Kalau nanya? Nggak. Nah, kan nggak ada kan? Semua dijawab, ya. Jadi
sengaja. Kalau nggak ada yang jawab kan kesannya nggak ada yang ini. Ya, jadi tolong di scan barcode-nya ya, terus bisa join di situ. Nanti mereka minta dulu mesti di ini ya, mesti di okein ya. Iya nggak sih? Lupa kasih. Oh, langsung join ya. Wes, langsung join. Ya. Jadi bisa join di sosmednya kita. Lalu minggu depan kita masih ada acara lagi. Kayak gini lagi kita masih ada pembicaraan masih tentang berjumpa dengan Kristus, tapi beda lagi dikit ya. Nanti kita kasih. Kalau ada kritik dan saran, tolong kirimkan ke Dr. Wiljo. Sekaligus kalau ada pertanyaan tentang cinta, dokter cinta, ini dokter cinta. Jadi tolong ditanyakan kepada Wiljo. Ya, lalu apa lagi? Enak aja main papaya aja. Tunggu. Siapa yang biasa join, yang belum join siapa tuh? Bagus ada nggak bagus? Bagus nggak ada? Wah, minta dibully di WA nih. Dia tadi bilang nggak boleh dibully. Tapi bagus mah harus dibully. Dia bisa nggak nongol, berani amat dia. Iyo nongol ya, Iyo ya. Tadi sih kedengeran ada tulisannya Iyo. Ada kok. Aman, Iyo aman. Tugas gimana, Iyo? Aman? Tugas hampir aman, hampir. Hah? Belum selesai soalnya. Belum selesai? Oh, ya Tuhan berkati. Kalau aku minggu depan udah OTS ya, terus Lia udah left. Terlalu banget. Minta dibully lagi juga. Terus aku siapa lagi? Abed nggak ada ya? Nah, tolong dicatat yang kagak join, nanti kita bully bareng-bareng di WA. Ya, oke. Justin, Bram. Justin baru hari ini apa? Udah biasanya udah ikut? Udah apa biasanya. kabar Justin? Udah lama nggak ketemu. Bram juga. Ya. Bram ikut dong. Ya. Thank you udah join. Lalu siapa lagi? Noel. Arthur mana? Ini Arthur ada. Ada Arthur. Nah. Aku depan udah tes Om Semi. Fans setianya Wiljo. Iya, Doni Andes, thank you. Franz Genial udah left ya. Kesia masih ada. Kesia, thank you. Ya, oke. Guys, thank you. Sampai ketemu minggu depan. God bless you all. Jangan lupa makan, jangan lupa tidur ya. Oke. Bye-bye.